sana? Kalau masih semangat ya. Untuk pertemuan kali ini ada beberapa yang belum bisa join, tapi nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, kita mulai saja. Untuk membuka pelajaran hari ini, silakan Randy pimpin doa. Tempat duduk, siap gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kalian sambil membuka materinya yang udah Ibu share di Google Classroom ya. Sama Ibu ingatkan lagi, silakan untuk mengisi presensinya. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang teknik presentasi. Kira-kira teknik presentasi itu apa? Udah ada yang pernah? Belum? Belum. Oke, kalau belum silahkan sambil disimak materi dari Ibu hari ini, sambil dilihat materi di masing-masing ya yang di Google Classroom. Oke. Ibu mulai share screen aja. Kelihatan belum? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Ya, sudah. Oke, sekarang ini materi kita tentang teknik presentasi. Nah, teknik presentasi itu apa? Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu tentang menerapkan teknik presentasi dan melakukan presentasi yang efektif. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah guru dan peserta didik mengamati tayangan video, peserta didik dapat menerapkan teknik presentasi yang efektif. Lalu yang kedua, ini peserta didik dapat melaksanakan penyampaian sesuai dengan kaidah presentasi. Nah, ini link untuk presentasinya ya, silakan nanti diisi. Boleh sekarang, boleh nanti. Oh ya, sebelum terlewatkan, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan dua kali penilaian ya, yaitu penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Untuk pengetahuan nanti silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu share di Google Classroom. Terus untuk yang keterampilannya nanti kalian ada project, jadi silakan dikerjakan, nanti bikin slide presentasi, lalu nanti kalian melakukan presentasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu. Tidak? Oke. Kalau tidak, kita lanjut ke materi. Ini untuk materinya. Ya, untuk materi kita, yang pertama itu tentang definisi presentasi. Presentasi itu apa sih? Presentasi adalah aktivitas untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Jadi di sini bisa memperkenalkan produk seperti itu ya. Bisa organisasi, bisa sekolah. Terus yang kedua, kita akan pelajari tentang teknik presentasi. Teknik presentasi yang bagus itu seperti apa? Di sini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu tentang penyusunan slide. Jadi kalau kita presentasi, bikin slide gitu ya, slide-nya itu harus runtut. Jadi presentasi itu macam kayak orang bercerita. Jadi harus ada kayak kerangkanya dulu, ada storyboard-nya dulu. Jadi ceritanya runtut. Terus yang kedua itu
seadanya namun bukan semaunya. Jadi kita bikin presentasi itu nggak sasae gitu ya. Jadi harus teratur dari segi slide maupun dari segi kontennya. Terus yang ketiga, maaf, itu hindari teks oriented. Jadi nggak boleh dalam semua slide itu isinya cuma teks semua. Itu ya. Lalu yang selanjutnya presentasi itu sifatnya visual, bukan visual dan verbal. Jadi intinya presentasi harus menarik gitu ya, menarik dilihat sama orang. Yang selanjutnya menghindari gangguan atau noise. Jadi misalnya kita bikin slide gitu, nggak boleh tuh misalnya terlalu banyak gambar atau terlalu banyak teks gitu. Dan yang terakhir bisa membangkitkan emosi. Jadi audiens jadi tertarik atau enggak gitu dengan presentasi kita. Lalu yang selanjutnya ini teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu apa? Jadi teknik yang digunakan untuk kita berkomunikasi. Jadi di sana komponennya ada komunikator, ada komunikan, ada media, dan ada feedback atau umpan balik. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong sendiri gitu, komunikasi apa enggak? Enggak. Gimana? Apa ya? Ya, jadi yang namanya komunikasi itu harus ada balik. Tapi kalau misalnya kita ngomong sendiri kayak penyiar itu ya berarti itu komunikasinya dia komunikasi searah ketika presenter gitu ya. Lalu teknik pembuatan slide, jadi slide satu informasi. Jadi kita kalau bikin slide, jadi dalam satu slide satu agama itu harusnya cuma menyampaikan satu slide. Tidak boleh bertumpuk gitu ya misalnya. Terus slide harus visual kan harus dapat diterima dalam 3 detik. Terus ini presentasi efektif meminimalkan jumlah slide. Nah, melakukan diri kepada orang lain. Nah, ini ada penyusunan slide-nya. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Presentasi sama dengan bercerita, jadi mendengar, buat alur dan presentasi mengalir. Lalu seadanya namun tidak semuanya, jadi tidak boleh menemukan ide dalam satu slide dan hindari teks oriented. Semua hanya berisi tulisan tanpa grafis, jadi nggak boleh ya harus ada gambarnya seperti itu. Oke, ini teknik komunikasi. Nah, ini ada komunikasi, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, media, respon, atau umpan balik. Jadi kalau kita yang ngomong berarti peran kita sebagai apa? Komunikator ya. Oke. Nah, ini untuk teknik pembuatan slide-nya. Bukan slide dengan selektif, buat naskah. Lalu pesan ditangkap dalam 3 detik, 1 slide, 1 informasi, dan slide harus visual. Oke, ini presentasi efektif. Gimana sih presentasi efektif itu seharusnya? Nah, ini minimalkan jumlah slide. Jadi dalam satu presentasi maksimal itu ada 15 slide, jadi nggak boleh lebih ya. Terus fontnya mudah dibaca. Beberapa font yang sering digunakan ini teksnya sederhana, buat tabel. Terus latar belakang slide harus halus dan konsisten ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak ragamnya untuk slide dan kontrasnya tinggi. Maksudnya antara tulisan sama latar belakang. Oke, sebelum mengerjakan soal ini, adakah yang pengen bertanya? Tidak. Ada?
Randy, tanya enggak? Tidak. Enggak, udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas silakan dikerjakan soalnya langsung ya, nanti buka linknya terus nanti dikerjakan. Nah, untuk tugas hari ini buatlah slide presentasi sesuai dengan penerapan teknik presentasi yang efektif, lalu melakukan presentasi di depan kelas. Ibu contohkan sedikit ya untuk cara pembuatan slide-nya. Jadi dari sini file, terus pilih new, nah, pilih blank presentation ya. Nah, ini lalu kita pilih slide-nya, pilih yang mana seperti itu. Nah, terus ini untuk judul, silakan diisi misalnya nah, misalnya ini kelihatan nggak di layar situ? Presentasi publis yang bikin slide kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, oke. Ya, ini untuk judulnya misalnya Microsoft Word kayak itu ya. Nah, ini nanti kalau sudah silakan bisa dipilih transisinya, mau transisinya seperti apa ya? Kayak gini. Ya. Terus untuk teksnya mau dianimasikan seperti apa? Misalnya kayak gini. Ya, seperti itu. Nanti silakan bisa dibuat maksimal 15 slide saja. Dan sebelum membuat ini silakan buat storyboard-nya dulu. Kalau mau di preview ya tinggal di preview kayak gini. Ya gini ya. Ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau enggak silahkan salah satu merefleksikan pelajaran pada hari ini ya. Nurin? Ya, yang kecil mic-nya dibesarkan biar temannya kedengaran. Halo? Halo. Nurin? Ya, Nurin udah kedengaran ya. Ya, gimana? Silakan. Ya, hasil revisi kita ini yang pertama, langkah-langkah untuk membuat presentasi yang efektif. 1. Meminimalkan jumlah slide. Memilih font yang mudah dibaca. Menjadikan teks sederhana dengan font atau kalimat. Membuat label untuk bagan atau grafik. Menggunakan grafik untuk membantu penyampaian informasi. Latar belakang slide harus halus dan konsisten. Menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan latar teks. Periksa ejaan dan tata bahasa. Faktor yang mempengaruhi teknik presentasi yang efektif yaitu pembuatan slide presentasi, penyampaian presentasi, dan struktur presentasi. Mungkin itu saja. Oh iya, terima kasih ya, bagus sekali ya. Oke, dari teman kamu yang sudah melakukan refleksi tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa definisi presentasi itu aktivitas untuk komunikasi bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Terus teknik yang kita gunakan ini ada tidak seadanya, slide harus efektif, hindari gangguan, membangkitkan emosi. Lalu tekniknya ini teknik komunikasi, lalu langkah untuk membuat slide. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin doa, dan untuk materi selanjutnya adalah menganalisis penggunaan e-book ya untuk pertemuan minggu yang akan datang. Silakan kali ini Nurin silakan pimpin doa.
menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu yang akan datang.